Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srini Lestari dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tugas BK tentang kebiasaan mencontek. Yang pertama, apa pengertian mencontek? Pengertian mencontek atau cheating adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara tidak jujur, seperti melihat hasil jawaban orang lain, menulis catatan kecil di meja, telapak tangan, atau sobekan kertas yang tersembunyi. Terus juga melihat buku pedoman, buku catatan, dan media elektronik seperti handphone. Mencontek juga merupakan segala macam kecurangan yang dilakukan pada saat tes dengan cara-cara bertentangan dengan peraturan dalam memperoleh suatu keuntungan, yaitu memperoleh jawaban untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai yang mungkin diperoleh dengan kemampuan sendiri. Nah, yang kedua, apa pengertian kebiasaan? Pengertian kebiasaan itu sesuatu yang biasa dilakukan. Kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan juga dapat diartikan cara. Nah, cara adalah adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, jelaskan pengertian kebiasaan mencontek menurut kalian sendiri. Kebiasaan mencontek menurut saya itu perbuatan mencontoh, meniru hasil dari orang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus atau yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebiasaan mencontek itu terjadi. Nah, faktornya yang pertama itu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Nah, yang keempat, kurang waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Dan yang kelima, tidak adanya sikap yang menentang perilaku menyontek di sekolah. Yang kelima, dampak apa yang akan diperoleh dari kebiasaan mencontek? Nah, yang pertama itu malas belajar. Orang yang suka mencontek tidak akan punya motivasi belajar yang tinggi. Mereka justru semakin malas belajar dan mengandalkan contekan ketika menghadapi ujian. Akibatnya sudah sangat jelas, pelajar seperti ini mungkin bisa mendapat nilai yang bagus, tetapi tidak bisa menguasai ilmu yang seharusnya mereka kuasai. Yang kedua, biasa berbohong. Mencontek memerlukan kebohongan untuk mensukseskan misinya. Orang yang biasa mencontek akan biasa pula berbohong. Mereka menjadi orang yang terbiasa tidak jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Tentu kebiasaan berbohong ini akan sangat berbahaya karena bisa menjadi orang yang tidak dipercaya perkataan dan perbuatannya. Dan yang ketiga, menghalalkan segala cara. Apapun akan dilakukan oleh orang yang akan mencontek.
Mereka akan mencari segala macam cara agar bisa mencontek dengan sukses. Cara halus dan kasar pun akan dilakukan. Bahayanya sikap mengalahkan segala cara ini bisa menjadi kebiasaan. Dan yang keempat ini menular. Ada yang mengibaratkan mencontek itu dengan penyakit yang bisa menular ke semua orang. Jika melihat teman sekelas bisa mencontek, tenaga kiri dan kanannya pun bisa mengikutinya. Setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menerima pelajaran. Sayangnya sebagian orang ada yang malas menggunakan kemampuan itu. Nah, yang keenam, bagaimana cara kamu menghindar dari kebiasaan mencontek? Yang pertama itu menanamkan sifat jujur dalam diri. Solusi untuk meminimalisir kebiasaan mencontek adalah mengajarkan arti dari nilai-nilai kejujuran. Dengan memahami makna kejujuran, maka menjadi enggan untuk mencontek. Terus menjelaskan dampak buruk jika suka mencontek. Nah, seorang guru harus memberi pemahaman dan nasihat kepada muridnya tentang dampak buruk jika suka mencontek. Dengan mengetahui dampak buruk jika suka mencontek, siswa akan berpikir 2 kali untuk mencontek. Terus menanamkan pada diri siswa bahwa menyontek tidak menyelesaikan masalah. Sebagian siswa hanya berpikir bagaimana cara menyelesaikan tugas tanpa memperdulikan cara yang dilakukan sudah benar atau salah. Terus rajin belajar dan giat latihan menjawab soal pelajaran. Belajar yang lebih giat dan memperbanyak menjawab soal-soal pelajaran sehingga kemampuan intelektual siswa semakin bertambah. Dengan itu akan sedikit mengurangi frekuensi mencontek seorang siswa. Yang ketujuh, apakah kamu pernah menyontek? Jelaskan. Saya pernah mencontek. Karena apa ya? Karena saya yang pertama kurang menguasai pelajaran tersebut. Saya sudah belajar, cuman ada yang beberapa yang tidak saya kuasai pelajarannya itu. Nah, terus nomor 8, bagaimana perasaan kamu saat mencontek? Jelaskan. Perasaannya itu kayak perasaannya kayak nggak percaya diri, makanya menyontek punya hasil jawaban temen. Terus rasanya tuh kayak nggak tenang aja gitu, takut ketahuan nyontek. Terus hawanya tuh kayak hawa tegang gitu, kayak nggak tenang aja gitu. Terus yang ke-9, apakah kamu merasa percaya diri atau merasa puas jika mencontek? Jelaskan. Sejujurnya sih kurang puas ya, dan nggak percaya diri karena yaitu bukan karena kemampuan diri kita sendiri, karena kurang percaya diri jadi kita lihat hasil jawaban teman kita, jadinya kayak kurang puas, nilai tinggi tapi kayak nggak puas kalau bukan kemampuan dari diri sendiri gitu. Terus yang ke-10, menurut kamu dampak apa yang terjadi saat kamu sedang mencontek? Dampaknya yang pertama pasti malas belajar. Kalau mencontek itu udah pasti malas belajar, karena ya pas nanti ujian kayak ya udah sih ngapain belajar gitu kan, nanti nyontek aja punya temen, atau enggak nanti belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi udah kebut semalam, nggak ngerti apa-apa, ngerti sedikit, jadinya kebesokannya itu
kayak gak percaya diri, jadinya nyontek ke teman lain, jadinya kayak malas belajar. Terus yang kedua juga kayak bohong nih nilainya tinggi padahal mah hasil mencontek. Coba kalau nggak nyontek hasilnya pasti nggak bakal tinggi dan bagus. Segitu dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.